Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu guru di sekolah swasta dengan Bapak Lusman Rifki SOI. Selamat sore Pak. Sore. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Kita hari ini akan berbincang-bincang tentang hibah, wakaf, dan wasiat. Jadi yang kita akan bahas itu nanti tentang mungkin pengertiannya dan di Indonesia itu bagaimana tentang hibah, wakaf, dan wasiat itu sendiri ya Pak. Pertama saya mau nanya nih Pak. Yang saya tahu kan hibah itu kan hadiah ya. Wakaf itu biasanya tuh dalam bentuk tanah gitu. Dan kalau wasiat itu yang saya tahu tuh pesan dari seorang yang biasanya tuh akan meninggal gitu Pak. Nah kalau untuk pengertian yang secara yang secara bisa dimengerti atau secara tertulisnya gitu, sebenarnya pengertiannya tuh bagaimana Pak untuk ketiga itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ba'du. Jadi pembahasannya ada soal hadiah, kemudian wasiat, dan wakaf. Ya. 3 ya? Ya. Hadiah, wasiat, dan wakaf. Kalau hadiah itu definisi sederhananya pemberian harta apapun ya, bisa barang yang punya nilai yang diberikan kepada orang dalam rangka untuk memberikan kesenangan, kasih sayang, atau menyenangkan hati penerimanya. Demikian juga wasiat. Hanya saja wasiat itu memang ada kewajiban untuk dijalankan karena memang perintah ayatnya kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mauta in taraka khairan wasiyah. Diwajibkan atas orang-orang beriman ketika dia meninggal dunia, kemudian dia menuliskan pesan wasiat. Wasiat itu sebenarnya pesan untuk dijalankan. Pesan ini ditujukan kepada orang yang meninggal dunia untuk dijalankan dari pembuat wasiatnya. Misalnya pesannya memberikan sebagian dari hartanya kepada orang lain yang bukan ahli warisnya. Nah maka pesan itu harus ditunaikan, wajib kutiba. Jadi kata kutiba itu wajib ya, selama wasiatnya itu tidak mengandung unsur dosa, ada pelanggaran syar'i, maka selama itu bisa dijalankan, wajib dijalankan oleh orang yang diminta untuk menunaikan kewajiban dari pembuat wasiat. Sedangkan wakaf itu sedekah. Hanya saja dia lebih khusus daripada sedekah pada umumnya. Kalau sedekah pada umumnya itu berpindah kepemilikan. Saya memberikan sesuatu, itu juga sedekah, itu juga bisa hadiah, itu pindah kepemilikan. Tapi kalau wakaf itu bukan pindah kepemilikan. Karena wakaf itu sudah milik Allah, maka sesuatu yang diwakafkan itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dihadiahkan, kemudian yang terakhir tidak boleh diwariskan. Itu harta wakaf. Dan biasanya di masyarakat kita harta wakaf itu bisa berupa aset tanah, bisa berupa aset gedung, sekolah, pesantren, masjid. Maka tanah yang dibangun di atasnya kegiatan sosial yang diniatkan untuk diwakafkan itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, dihibahkan, apalagi diwariskan. Allah ta'ala. Oke, kita bahas dari hadiah dulu mungkin ya Pak. Hibah ya Pak. Iya, hadiah tadi. Hibah atau hadiah, berarti hibah sama hadiah ini cuman beda kata aja, pengertiannya sama. Berarti kalau misalnya kita anggap aja dihibahkan atau diberikan hadiah oleh seseorang gitu Pak. Berarti hadiah itu sebenarnya udah milik kita dan misalnya kita mau jual tuh boleh Pak? Boleh. Kalau hadiah
sesuatu yang diberikan selama itu bukan wakaf, maka itu hak murni penerimanya. Meskipun kita mau berikan lagi ke orang lain juga nggak apa-apa. Boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya soalnya saya suka dengar katanya kalau dikasih hadiah sama orang nggak boleh dikasih lagi gitu, nggak boleh dijual. Mungkin itu karena untuk apa ya, menghargai perasaan orang yang memberinya gitu. Tapi pada dasarnya dalam hukum syar'inya boleh dijual selama dia memang punya keperluan untuk itu. Misalnya saya punya keperluan mendesak, ini harus saya jual sehingga bisa lebih manfaat gitu. Tidak masalah karena hadiah itu sudah berpindah kepemilikan saja. Kemudian kita bahas wakaf. Kebanyakan kan wakaf itu bentuknya dalam bentuk tanah gitu. Dan misalnya kalau ada seseorang mewakafkan tanah gitu, ke anggap aja misalnya si A mewakafkan tanah ke si B gitu Pak. Nah berarti kan si B ini harus mengelola. Misalnya dia mengelolanya dengan orang lain pun juga nggak apa-apa gitu. Tidak apa-apa. Nah, jadi wakaf itu pembahasan tentang wakaf itu ada wakif, orang yang mewakafkan harta. Kemudian ada yang namanya mauquf alaih, harta yang diwakafkan. Harta itu macam-macam. Bisa kendaraan, bisa aset tanah, bisa gedung, apa saja yang bisa diwakafkan. Kemudian ada yang namanya nadir. Nadir itu orang yang diamanani untuk mengelola harta wakaf. Gitu. Nah, nadir ini bisa perorangan, bisa satu orang, bisa juga kelompok lembaga sosial atau yayasan. Itu kan dikelola bersama-sama. Kalau di yayasan kan ada struktur organisasinya, ada ketuanya, ada dewan pembina, ada dewan penasihat. Itu kan nggak bisa seorang diri gitu. Tapi kalau misalnya boleh nggak saya mewakafkan ke perorangan, boleh saja selama nadir itu memenuhi syarat, orang yang jujur, orang yang amanah. Ya berarti kesimpulannya tadi kalau hibah itu dia sama kayak hadiah yang diberikan kepada seseorang dengan sukacita gitu ya Pak. Dan si orang yang menerima ini barang ini udah jadi milik si orang yang menerima. Betul. Dan boleh dia belikan lagi atau dia jual lagi gitu. Kalau wakaf itu tadi harta yang diberikan untuk dikelola untuk kemudian menjadi amal jariah kepada orang yang mewakafkan hartanya. Karena harta wakaf nggak boleh diwariskan, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan atau dihadiahkan. Kalau wasiat berarti bentuknya dia pesan, bisa tertulis atau lisan yang wajib ditunaikan oleh ahli warisnya gitu ya Pak? Iya, oleh orang yang diamanahkan. Iya, orang yang diamanahkan. Berarti nggak perlu ahli waris? Nggak mesti. Ya? Nggak mesti. Misalnya dia punya notaris atau orang yang dianggap orang terdekatnya ya. Mungkin sekretaris pribadinya, kalau dia orang yang mungkin seorang pengusaha kan itu, atau dia punya banyak aset, atau dia bawa ke pejabat notaris ya untuk diatur harta, sebagian untuk warisan, sebagian untuk wasiat, itu nggak ada masalah gitu. Jadi siapapun yang diamanahi untuk menjalankan wasiat itu maka dia jalankan. Berarti wasiat tadi itu pesan yang tertulis atau maupun lisan yang diusahakan untuk menjalankan, nggak perlu sama si ahli warisnya. Nggak mesti. Iya. Selama dia mengikuti syariat agama gitu Pak. Gitu ya teman-teman, pembahasan kita hari ini tentang hibah, wakaf dan wasiat. Terima kasih kepada Bapak Lusman yang sudah mau memberikan ilmunya kepada kita. Sekian ya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.